Silakan. Siapa yang mau ikut MUI, siapa yang mau ikut ulama yang mengharamkan beli produk, silakan. Anda bebas. Tapi awas. Assalamualaikum Habib. Atas nama Ariel di Kalimantan Selatan. Izin bertanya, baru-baru ini MUI menfatwakan tentang siapa yang memakai produk dari Israel itu haram. Katanya uangnya buat ngebom saudara kita di Gaza. Menurut Habib bagaimana? Apakah saya tetap memakai produk-produk tersebut atau bagaimana soalnya, Bib? Produk tersebut semuanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Kemarin juga sempat kita singgung ini dan kita lihat banyak komentar. Ala kulli hal, kita ini jangan memposisikan pendapat kita seperti Al-Quran dan hadis. Yang pasti benar, yang yang tidak sama dia sesat. Ya. Kalau kita posisikan pandangan kita dalam satu hal, pendapat kita dalam suatu perkara, seperti Al-Quran, seperti hadis, ini yang pasti benar, yang lain salah. Anda masuk di dalam hadis Nabi SAW, tanda-tanda kiamat, i'jabu imri'in bira'yih. Dikecam oleh Nabi SAW, bangga dengan pendapatnya, dengan merendahkan dan menyalahkan pendapat orang karena tidak sama dengan Anda. Anda jelek. Anda masuk dalam hadis ini. Kita perlu hargai pendapat orang. Ala kulli hal, terima kasih kepada MUI yang telah berfatwa seperti itu. Dan beberapa ulama juga ada berpendapat seperti itu. Tapi Syekh Ali Jum'ah, tokoh internasional sekarang, guru besar di Mesir, beliau tidak condong ke sana. سؤال أيضا يسألوه طيب اللي قاطع حرام عليه؟ لا، ده بيمارس نفثة نفسية لكن ملوش أثر في الإيجاع، ما هوش موجع، لأنه أنت عملت فيا ما أنت اشتريت يا أستاذ. فالتي تقاطع هي الدول، والذي يقاطع من الداخل بنقول له ربنا يعينك، لأن عملك لا أثر فيه إلا أنك قد أشفيت نفسك. نعم. Beliau mengatakan boikot yang betul itu lewat negara. Maka negara memboikot produk Israel masuk ke Indonesia. Produk apa yang kita anggap itu bermasalah masuk ke Indonesia. Itu boikot yang benar. Kalau dari negara, maka selesai. Tapi ketika boikot itu datang dari perorangan, dari organisasi, maka beliau berpendapat, silahkan siapa yang mau ikut, gitu loh. Silahkan siapa yang mau ikut MUI, siapa yang mau ikut ulama yang mengharamkan beli produk, silahkan. Anda bebas. Tapi awas, jangan disalahkan orang yang mengikuti Syekh Ali Jum'ah, mengambil produk itu, membeli produk itu, karena dia butuh dengan produk itu. Gitu loh. Kita butuh, dia butuh dengan produk itu. Jangan Anda salahkan, karena ini ulama membuka, ada perbedaan pendapat.
Ini bukan muttafaq alaih. Yang muttafaq alaih itu Anda caci orang yang tidak sama dengan Anda, itu haram mutlak. Anda merendahkan muslim, itu haram mutlak karena tidak sama dengan pikiran Anda. Oleh karena itu, ini din. Agama itu bukan dengan nafsu, agama itu dengan ilmu, agama itu dengan akal, agama itu dengan sanad yang bersambung dengan guru mulia sampai Nabi SAW. Gak ada hawa di sini. Ketika Anda mewajibkan, kemudian ada MUI mengeluarkan, Anda haramkan semuanya, Anda salahkan yang ngambil pendapat Syekh Ali Jum'ah, Anda sesatkan, Anda caci. Anda ini mau dakwah apa memuaskan nafsu Anda? Kalimat cacian, cemoohan, merendahkan orang muslim, semua ulama mengatakan haram. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Fusgun wa qitaluhu kufrun, mencaci muslim fasik, membunuh muslim kafir. Ayo, jadilah orang punya dada yang luas. Dikatakan oleh ulama kita, saya sering mendengar dari Habib Ali Jufri, man dogo ilmu, man qalla ilmu dogo sadruh. Siapa yang ilmunya sedikit, hatinya itu sempit, gak bisa menerima perbedaan. Orang yang gak bisa menerima perbedaan itu menunjukkan ilmunya dikit. Man wasi'a ilmu wasi'a sadruh. Siapa yang ilmunya luas, dia tahu agama ini bukan punya dia. Agama ini punya Allah dan Rasul. Ulama banyak. Maka dia akan menghormati perbedaan. Kita tidak boleh ingkar al-amr mukhtalafi. Kalau Anda belajar ilmu, Anda akan paham. Kita tidak boleh ingkar kepada sesuatu yang ulama berbeda pendapat. Tidak boleh kita ingkar. Kita boleh ingkar muttafaq alaih. Yang disepakati ulama kita ingkar. Ketika ulama berbeda pendapat, hormati. Anda ngikuti ulama Anda, ada orang ngikuti ulama dia. Sekarang Syekh Ali Jum'ah kurang ulama dia, bukan ulama dia. Hargai orang yang ikut mereka. Allah kulli hal, hendaknya jangan kita ini sumbu pendek dan kita kerahkan semuanya ke sana. Saya sudah menyinggung, ayo kita berbuat, kita tunjukkan produk muslimin yang bagus, tunjukkan hasil karya muslim yang bagus. Allah kulli hal, kalau kita lihat ya, hampir yang kita butuhkan ini udah produk orang kafir. Ini YouTube ini siapa yang bikin? Facebook siapa yang bikin? Twitter siapa yang bikin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya kita hargai MUI dan kita terima kasih. Mudah-mudahan umat Islam condong membeli kepada produk umat Islam sehingga kekayaan itu kembali kepada muslimin. Tapi ingat, jangan ghirah kita membuat kita melampaui batas, kemudian menyalahkan, mengharamkan sesuatu yang dikatakan oleh sebagian ulama juga seperti Syekh Ali Jum'ah yang saya tahu. Karena kita sudah berpendapat, kita salahkan malah. Biarkan orang memilih, jangan orang ditakut-takuti. Silahkan Anda mau milih ikut fulan bin fulan, ulama Anda silahkan. Anda mau orang lain mengikuti gurunya, silahkan. Jangan Anda ngatur orang. Silahkan Anda bebas berbicara. Anda bebas berbicara, orang bebas berbicara, saya bebas berbicara. Nah, saya nggak harus Anda ikut saya, dan saya nggak harus ikut Anda. Selesai. Hormati pendapat orang. Sekali lagi, yang haram dengan sepakat semuanya mencaci muslim, merendahkan muslim. Ini tidak ada satupun yang membenarkan. Ya. Jangan semuanya kita buat mencaci, merendahkan. Nggak sama dicaci, direndahkan.
Ma hadza biddin. Ini bukan agama yang Anda lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa tersenyum dengan saudara yang enggak sama dengan kita pendapatnya. Kita bisa duduk, kita bisa kerjasama dalam perbedaan ini. Kita enggak mungkin disamakan semuanya, pendapat ulama itu enggak mungkin. Bagaimana kita bisa duduk, bisa bersama, bisa senyum, bisa saling bantu di dalam perbedaan kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.